tempat yang terpencil kayak gini, masyarakat mampu bersama-sama melakukan inovasi dari sesuatu yang nggak ada menjadi ada, di branding dengan konsisten dan berbasis kualitas gitu kan. Arabica ini produksinya lebih rendah, lebih sedikit karena mensyaratkan ketinggian itu tadi. Terus dari segi harga secara umum itu 3 kali lipat harga Robusta gitu kan. Lebih organik, membuat sendiri sehingga biaya perawatan lebih terjangkau, keberlangsungan tanah lebih alami, dan produknya nanti lebih berkualitas. Karena apa yang kami tanam itu yang kami minum, yang kami makan. Nama aku Rinto, lahir dan besar di kampung ini, Dusun Pengkol, di Sangawengko. Kalau keseharian, aku fokus di beberapa hal, salah satunya pertanian dan perkebunan pengolahan pasca panen kopi Arabica Kaliangkrik. Terus aku juga di Kota Magelang ada lembaga pendidikan anak usia dini, dan aku juga aktif di beberapa organisasi, dan salah satu pekerjaan tambahanku sebagai asesor Banpe Jawa Tengah. Kalau tempat kami, dari zamannya nenek moyang itu sebenarnya petani sayur dan tembakau. Lebih dominan sayur, dan kalau kemarau full tembakau. Namun kesini yang aku lihat, potensi pertanian yang segitu besarnya itu belum mampu memberikan dampak yang signifikan untuk petani. Bahkan ketika mereka panen, kadang hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi, jangankan balik modal gitu ya. Untuk nanam lagi aja mereka masih bingung gitu kan. Apalagi yang dalam hal daun tembakau. Aku coba menganalisa sebenarnya kenapa sih gitu kan. Oh, ternyata selama ini mereka menjual apa yang ditanam, bukan menanam apa yang bisa mereka jual. Nah, akhirnya dengan berbagai informasi, literasi yang kudapat, daerahku ini cocok untuk komoditi perkebunan. Salah satunya kopi Arabica yang sebenarnya secara global itu dibutuhkan dalam jumlah banyak, namun khusus kopi Arabica ini mensyaratkan hidup di dataran tinggi. Wah, ini berarti cocok gitu loh. Buatku cocok. Ada peluang besar secara global, produknya dikit, dan tempatku cocok. Ya udah, dari 3 hal itu aku mencoba untuk mulai menanam, mengajak para warga, yuk coba kita tambahin komoditi ini dengan perlahan-lahan penanamannya, nggak langsung banyak gitu kan. Alhamdulillah mereka merespon dengan positif, sehingga di tahun 2012 kami mulai menanam kopi Arabica, dan panen pertama 2015. Yang kami tahu kopi itu biasanya ciri khasnya itu mengangkat nama daerah gitu kan. Daerahnya mana, single origin, contohnya Gayo, Toraja. Akhirnya dari hal-hal itu kami mencoba juga untuk menggaungkan nama daerah kami, khususnya kecamatan secara umum, itu dengan sebutan kopi Arabica Kaliangkrik. Buatku sangat menantang waktu itu 2012 ketika yuk nanam kopi, mereka cuma bilang hayu gitu kan. Namun ada beberapa syarat gitu kan. Beberapa syarat yang mereka secara nggak langsung diajukan. Pertama, ya udah bibitnya mana? Pupuknya mana gitu. Terus sampai nek panen siapa yang beli gitu kan. Akhirnya aku komitmen, ya udah bibit aku cariin ya, pupuk aku cariin ya, dan nanti kalau panen aku ambil gitu kan. Nah, dari situ untung mereka ada trust ke kami gitu kan, sehingga kami mengajukan bantuan bibit ke Pemprov waktu itu, langsung proposal ke Pemprov, dibantu oleh PPL, Dinas Kabupaten. Akhirnya turunlah bantuan sejumlah cukup banyak, 70.000 batang pohon beserta pupuknya, dan ketika panen 2015 ya udah akhirnya semua terkumpul ke sini, terserap. Kalau dibilang apa ya, faktor kepercayaan, dan kita mencoba mempermudah mereka dari apa yang mau ditanam, ada perawatannya kami juga bantu sediakan pupuk dan lain-lain, sampai ketika nanti itu menjadi komoditi panen mereka tidak bingung lagi mau kemana jualnya. Intinya pasar ya yang mereka cari gitu kan. Nah, kami mencoba menyediakan itu. Jadi memang aku menjanjikan itu untuk pasarnya kami terima gitu kan, produknya kami terima. Kopi itu ada beberapa varietas ya. Yang umum itu Arabica, Robusta, Liberica atau Excelsa. Nah, kopi itu
nama itu sebenarnya didasarkan pada satu varietasnya, yang kedua tempat dia hidup. Kalau Robusta itu menjadi komoditi terbesar Indonesia, bahkan 70% itu Robusta. Karena dia bisa hidup di dataran rendah, 1000 ke bawah sampai 400 itu masih aman. Sementara untuk Arabica, itu tanaman yang hanya bisa produktif baik itu di ketinggian minimal 1000 meter dari permukaan laut. Jadi tempatku ini sangat cocok untuk Arabica. Dan buatku peluangnya lebih banyak. Karena secara nasional, secara global, Arabica ini produksinya lebih rendah, lebih sedikit, karena mensyaratkan ketinggian itu tadi. Terus dari segi harga, secara umum itu 3 kali lipat harga Robusta, gitu kan. Nah, jadi itu peluang bisnis yang sebenarnya cukup membuat kami lebih tertrigger untuk, yuk Arabica nih, tanam. Kalau awal nanam luar biasa, 120 hektar. 120 hektar. Namun waktu itu karena yang trust itu juga nggak semua gitu kan. Hampir 60% tuh hilang. 60% hilang, akhirnya yang 40% sekitar ya 40-an hektar itu dirawat dan mulai produktif. Namun dari 40 hektar ini ada yang diblok tanaman kopi semua, ada yang tumpang sari sehingga produktivitasnya masih sangat variatif. Tapi mulai tahun 2018 ke sini, akhirnya para petani melihat teman-temannya ini panen kok jadi uang, terus menghasilkan, dan mau petik, tahun depan tuh udah kebayang harga minimalnya berapa gitu kan, mereka sudah ada bayangan. Akhirnya mulai dari itu secara mandiri mereka membuat bibit, menanam. Menurutku kalau data valid nggak ada, tapi estimasi kami sekitar 25 hektar itu sudah produktif. Awalnya ya, bibit harus berlisensi ya, bersertifikat awalnya. Kami dapat dari Temanggung waktu itu, beli di Temanggung. Kalau sekarang usia pohon sudah lewat 10 tahun, itu sudah cukup layak untuk menjadi induk gitu. Jadi sekarang petani sudah mulai belajar untuk membuat bibit secara mandiri. Jadi melihat di kebun, tanaman mana yang terlihat sehat, produktivitasnya tinggi, ini nih calon bibit, kayak gitu kan. Sudah sampai ke situ. Yang susah tuh kemauan. Nanam kopi itu enak banget gitu kan. Nanam kopi itu enak banget selama pelaku kopi mau fokus di bagiannya. Contohnya petani fokus di budidaya itu aja sudah ilmunya luar biasa. Banyak, kompleks, dan butuh lama. Jadi kita nggak usah terlalu jauh gitu kan. Misalkan ya udah di kampung ya yang di branding kebunnya pasca panennya. Selama tempatnya ya, Arabica di ketinggian yang tepat, Robusta di ketinggian yang tepat, enak banget. Justru tanaman yang enak tuh kopi ya, karena nggak harus tiap hari dirawat gitu kan. 2 bulan perawatan, pangkas, tinggal sampai berbunga, kasih pupuk, panen, tunggu ada siklusnya tuh nggak harus tiap hari nyangkul. Hama ada gitu kan. Cuma kalau kita tahu gitu kan, misalkan dari pohonnya dijaga, terus untuk Arabica tuh penaungnya ada, itu kemungkinan hama tuh tipis gitu, nggak mungkin nggak ada. Cuma kalau warga masyarakat sini sudah terbiasa untuk membuat semacam kayak mall, mikroorganisme lokal. Jadi misalkan dia butuh insektisida, yang buatnya mungkin dari putung lintingan dia, direndam, dicampurkan dengan zat-zat untuk mengaktifkan bakterinya gitu kan. Butuh penyubur, dia pakai akar-akar bambu, dikasih tetes dan lain-lain, terus disemprotkan kebun. Jadi petani sendiri sadar akan itu, tapi secara SDM mereka sudah mulai siap. Lebih organik, membuat sendiri sehingga biaya perawatan lebih terjangkau, keberlangsungan tanah lebih alami, dan produknya nanti lebih berkualitas. Karena target kami, apa yang kami tanam, itu yang kami minum, yang kami makan. Kami warga sini tuh cukup bangga dengan tanah kelahiran gitu kan. Kadang kalau pengen memilih ya di perkotaan gitu kan, kelihatan prestis gitu kan. Tapi apa daya kami lahir di kampung yang seperti ini, jauh dari keramaian. Namun akhirnya kami mencoba menanamkan mindset bahwa semua tempat itu punya potensi, semua tempat punya nilai gitu kan. Maka
Dari saat itu kami mencoba berkomitmen ke diri, ya udah kita angkat segala potensinya gitu kan. Ya ada di kampung ini, dari kehidupan masyarakat yang apa adanya, nilai gotong royong, sampai mungkin hal yang kami yakini, tempat yang kecil ketika mampu menghasilkan sesuatu yang sederhana namun konsisten dan mampu di branding keluar, itu akan membuat orang lebih tertarik untuk datang gitu kan. Ya akhirnya kami mencoba tidak hanya proses kebun gitu, tapi produk-produknya kami olah terus memakai nama daerah sehingga menghasilkan produk. Nah, dari situ banyak orang luar yang mulai datang gitu kan, mulai datang. Oh, di sana ada kopi, oh di sana bisa ngopi, oh di sana bisa kegiatan ke kebun gitu kan. Nah, akhirnya pelan-pelan kegiatan kami ini terdengar oleh beberapa pihak. Nah, mereka menyebutnya kami salah satu bagian dari ekonomi kreatif, ada yang menyebut bagian dari wisata agrowisata edukasi kopi, sehingga pelan-pelan gitu kan, kementerian yang waktu itu baru berganti menteri gitu kan, Mas Sandi yang notabene lebih sering jalan-jalan keluar, mendengar akan keberadaan kami gitu kan. Nah dari situ secara institusi Kemenparekraf itu akhirnya mengagendakan kegiatan untuk ke kebun, melihat pemetikan, bahkan Pak Menteri ikut memetik, terus melakukan pasca panen, ngopi bareng, nyeduh bareng, diskusi. Dan mereka seneng gitu kan, ya di tempat yang terpencil kayak gini masyarakat mampu bersama-sama melakukan inovasi dari sesuatu yang nggak ada menjadi ada, di branding dengan konsisten dan berbasis kualitas gitu kan. Nah itu yang ternyata sedang dicari oleh masyarakat saat ini, sesuatu yang baru, sesuatu yang inovasi, berada di kampung dan menjadi nilai lebih gitu. Ternyata akhirnya kampung itu menjadi nilai lebih. Sesuatu yang bagus di kota besar itu kelihatan biasa gitu kan. Sesuatu yang unik di tempat yang terpencil ternyata mempunyai nilai lebih. Kalau dampak dari orang-orang yang datang, yang pasti satu, membawa ilmu. Mereka datang membawa ilmu tentang kebutuhan hilir itu kayak apa, masyarakat yang sekarang tuh industri kopi yang lagi ngehit kayak apa sih. Mereka memberikan info itu. Yang kedua, dari segi branding ya, ini yang kadang mahal gitu kan. Di tempat kami sepakat kami tidak pernah menawarkan ke si A si B ada kopi dibeli loh ya. Kami berusaha untuk membranding bahwa di sini ada kopi, ada cerita, ada petani dan ada kualitas gitu kan. Sehingga orang yang akan, oh aku dapat kopi Kalianggrek nih. Kami mencoba menanamkan hal itu. Nah, kedatangan tokoh publik, pejabat publik kayak gitu sedikit banyak membantu branding sehingga keberadaan kami lebih terdengar luas lagi gitu kan. Ilmu, terus jejaring, branding. Kalau untuk pasca panen, kami di sini sampai tahun kemarin membuat kayak tempat jemuran dari plastik UV gitu kan. Untuk tahun ini mulai kami mencoba merapikan, berbenah. Ada 2 bangunan baru yang kami buat. Yang pertama UPH, unit pengolahan hasil. Di situ tempat kami nanti untuk ya sortir rambang, mencuci sampai pengupasan kering basah. Terus selanjutnya tempat kami ini dari segi suhu itu cukup lembab. Terus sinar matahari juga kadang suka malu-malu gitu kan. Maka dibutuhkan sebuah teknologi kan. Teknologi kami mencoba membangun solar dryer yang tenaga pembangkitnya itu menggunakan panel surya. Harapannya dengan hal itu, satu, menghemat daya listrik, kedua, dengan adanya solar dryer ini teman-teman itu dalam menjemur tuh lebih cepat kering karena di dalam ruangannya solar dryer ini secara suhu itu flat. Jadi misalkan 35 derajat gitu kan, itu flat 2 kali 24 jam. Biasanya kalau kami pakai jemuran yang lama gitu kan, itu bisa sampai 45 hari sampai baru kering. Tapi dengan solar dryer ini, insya Allah 3 pekan aja kopi ini sudah siap untuk masuk ke gudang. Lebih efisien dari segi biaya tenaga, tidak membutuhkan listrik sehingga hemat biaya, dan durasi keringnya tuh lebih cepat sehingga meminimalkan terjadinya jamur-jamur yang merusak cita rasa. Walaupun fermentasi semakin lama harusnya semakin enak. Pada basicnya kami suka ngobrol sambil ngopi gitu kan. Jadi dahulu 2015 itu
kami sudah punya planning tempat ini jadi ngopi yang untuk kami sendiri dan juga siapapun yang mau. Akhirnya kami membuat beberapa meja bar dan ruangan sehingga orang yang punya minat khusus dengan kopi itu boleh datang gitu kan. Jadi ruang publik, ruang terbuka yang biasa kami pakai untuk berkegiatan dan berdiskusi dengan teman-teman gitu kan. Dan alhamdulillah tempat ini juga menjadi nilai plus karena banyak orang dari luar pengen datang dan bisa menikmati santai gitu kan, tanpa harus bercampur dengan tamu pribadi mungkin di ruang tamu. Salah satu yang kami rasakan itu sejak kami branding kopi, semakin banyak orang yang datang gitu kan. Apalagi Kali Angkrik ini lagi ngehit dengan wisatanya. Satu hal yang ingin kami bentengi, kami ingin menjaga mindset masyarakat bahwa pertanian, kebun itu adalah privasinya petani. Jadi siapapun yang mau datang ke kebun tuh ya izin dulu gitu kan. Sama aja kalau kita analogikan, kita pergi ke sebuah instansi, ada ruangan kantor, pasti kita keluar nuwun gitu kan. Sama aja, aku pengennya ada orang luar datang ke kebun, pengen melihat, pengen foto-foto, ya izin sama petani gitu kan. Nah, akhirnya kami mencoba kegiatan yang sifatnya itu terbuka untuk umum, terbatas, tapi jadwalnya menyesuaikan dengan jadwalnya petani. Nah, kami membuka beberapa kegiatan yang kami sebut dengan wisata, agrowisata edukasi kopi. Beberapa kegiatan misalkan tanam, petik, sampai berkemah di kebun gitu kan. Glamping gitu. Berkemah di kebun. Dan kegiatan itu kami buka setahun itu cukup terbatas, paling 5 kali gitu kan. 5 kali itu pun jadwalnya menyesuaikan dengan kami. Nah, harapannya mindset masyarakat tetap fokus di pertanian, tidak merubah lahannya menjadi lahan parkir karena ramai orang berwisata, sehingga nanti anak cucu kita bingung mau nanam apa gitu kan. Dan juga meminimalisir terjadinya gelombang investor yang membeli tanah gitu kan. Karena itu menjadi tantangan tempat wisata itu, biasanya warga itu kelamaan menjadi pekerja dan menjadi penonton, dan yang punya akhirnya pindah dengan investor-investor besar. Harapan kami jika ada pun investor datang yaitu dalam rangka membeli produk kami yang berkualitas, bukan mengambil aset masyarakat untuk dimiliki oleh mereka. Untuk wilayah Sumbing, Kali Angkrik, Bandungan, Windusari, kami melihat potensi wisata itu luar biasa. Dan lagi-lagi serangan investor itu tinggal masalah waktu. Akhirnya kami awal itu berempat ngobrol bagaimana agar wilayah Sumbing Selatan ini tidak terganggu oleh investor, sehingga petani, pelaku lokal, pelaku wisata lokal itu tetap menjadi tuan di tanah sendiri. Nah, kami coba membentuk sebuah perkumpulan yang berbadan hukum dan bisa menyatukan para pelaku wisata, pelaku ekonomi kreatif di sekitar Sumbing, sehingga mampu bersinergi melakukan serangkaian event gitu kan, serangkaian event atau serangkaian kunjungan yang turnya itu di anggota-anggota wisata eksotik Sumbing ini. Ya, kurang lebih ini untuk membranding wisata dan segala potensinya di sekitar Sumbing, terus memberi perlindungan kepada warga lokal agar mereka tetap menjadi owner di wilayahnya sendiri, tuan di tanahnya sendiri, dan yang terakhir mengkoordinir kegiatan-kegiatan event wisata sehingga semua potensi yang ada di sekitar Sumbing, Bandungan, Windusari, Kali Angkrik ini terjamah sesuai dengan porsinya. Kebetulan kalau di Magelang itu oleh Bapeda tahun kemarin dibentuk namanya klaster kopi. Nah, kebetulan aku masuk ke kepengurusan, saat ini ketua, dan kami itu punya agenda yang harapannya itu event tahunan untuk menyemarakkan, merangkul semua pelaku kopi hulu hilir. Kayak semacam perayaan gitu kan. Nah, kami pengen di tahun ini ada sebuah event skala nasional, terus bertempat di ikonnya Magelang yang menjadi milik nasional bahkan global, Candi Borobudur berbalut kopi. Nah, rencana tanggal 1 dan 2 Oktober kami akan mengadakan namanya Borobudur Coffee Fest, yang di situ isinya nanti kompetisi barista, terus pameran kopi se-Magelang yang layak dipamerkan, terus entertain skala nasional maupun lokal, dan juga beberapa hiburan lainnya gitu kan.
Harapan kami itu mampu mengundang masyarakat umum untuk melihat kopi Magelang yang semakin kesini semakin membaik di tempat yang menjadi destinasi wisata skala internasional Candi Borobudur.